Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 18. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Biarkan setiap kata dan firman Tuhan meneguhkan dan memperbaharui kita. Kita baca perlahan dengan hati yang merenungkan kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Sahabat terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa dulu kita mati secara rohani, terpisah dari Allah. Tapi kasih karunia Kristus menemukan kita. Bukan saat kita sudah layak, melainkan saat kita masih jauh. Betapa besar kasih yang mau menghidupkan yang mati. Efesus 2 ayat 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, inilah inti Injil. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena usaha, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih yang bekerja lebih dulu. Tuhan mengangkat kita dari kematian menuju kehidupan baru. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat terkasih, ayat ini luar biasa. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan, tapi untuk hidup dalam kebaikan. Kasih karunia bukan hanya mengampuni, tapi juga mengubah arah hidup kita. Kita bukan kebetulan. Kita adalah ciptaan baru, karya tangan Tuhan ya sendiri. Efesus 2 ayat 11-13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Kamu hidup tanpa Kristus, tanpa keluargaan Israel, tanpa janji-janji, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sahabat terkasih, kita dulu jauh, tapi salib Kristus mendekatkan kita. Tidak ada jarak yang terlalu jauh bagi kasih-Nya untuk menjangkau. Darah Kristus bukan hanya menebus, tapi juga mendamaikan kita dengan Allah. Efesus 2 ayat 14-18.
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah meniadakan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, sehingga dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitahukan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sahabat terkasih, Kristus bukan hanya memberi kita keselamatan pribadi. Ia memulihkan hubungan. Tembok pemisah diruntuhkan, tidak ada lagi mereka dan kita. Semua yang percaya kini bersatu dalam satu tubuh, satu roh, satu kasih yang sama. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu dari Efesus pasal 2. Engkau telah menghidupkan kami kembali, menebus kami dari kegelapan, dan mendamaikan kami dengan Bapa melalui salib-Mu. Ajari kami berjalan dalam kasih karunia setiap hari, menghidupi pekerjaan baik yang telah Engkau siapkan, dan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kami bersyukur karena Engkau yang dahulu jauh, kini begitu dekat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mengikuti pembacaan Alkitab hari ini. Kalau pembacaan Alkitab dari Efesus 2 ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya lebih banyak orang yang mengenal kasih Tuhan yang mendamaikan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.